selamat datang kembali di podcast Roster, ruang obrolan santai terkini media resmi persembahan KUA Mojosari. Siaran inspiratif, informatif, edukatif, dan religius. Senang sekali saya Maria Ulfa kembali hadir menemani sahabat Roster di beberapa menit ke depan. Sahabat Roster, pernah nggak sih kita kepikiran kita ini hidup di negara yang indahnya luar biasa, bukan karena cuma alamnya, tetapi juga karena warnanya, perbedaan, beda suku, beda agama, beda ibadahnya, tetapi di dalam perbedaan itu kita masih tetap bisa tersenyum, bisa nongkrong, bisa ronda bersama, bahkan kita bisa berbagi makanan pada waktu di hari raya. Senang nggak sih? Tetapi pada perbedaan kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita akan mempunyai gesekan-gesekan kecil tentang perbedaan itu. Nah, pada hari ini tema kita seru sekali, yaitu tentang moderasi beragama. Yang mana moderasi beragama ini adalah Indonesia kita tetap kokoh karena adanya moderasi beragama. Di sini bersama kita hadir narasumber yang luar biasa. Mari kita sapa. Halo. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini. Sebelumnya terimalah salam sayang ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ika Lestari. Saya sebagai penyuluh agama Hindu Kabupaten Mojokerto. Begitu perkenalan saya hari ini. Oke, terima kasih ya atas perkenalannya. Oke, Mbak Ika, di sini kita akan mengobrol santai tapi mendalam tentang moderasi beragama. Menurut Mbak Ika sebagai penyuluh agama ya, di agama Hindu ya, agama Hindu itu kan Mbak Ika di wilayahnya tentu saja banyak sekali ya gesekan-gesekan kecil ya dengan tetangga-tetangga sebelah. Bagaimana tanggapan Mbak Ika selama ini di wilayahnya tersebut? Ini kita bicara tentang keagamaan begitu iya, ya. Betul. Kita sebelumnya kita mengenal adanya moderasi beragama. Oke. Jadi ini sudah mengakar ke semua lini termasuk di tempat saya. Jadi moderasi beragama ini adalah suatu tindakan di mana kita mengambil jalan tengah, yaitu moderat gitu ya, tidak cenderung ke kanan ataupun ke kiri. Nah, di tempat saya kita tuh punya bukan banyak sih, ada 3 agama yang berbeda. Ada Muslim, ada Kristen, ada juga Hindu. Selama ini kita hidup rukun-rukun saja. Kita menerapkan moderasi beragama itu dengan sangat baik di lingkungan kita. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita ini saling mendukung. Jadi misalnya ada kegiatan yang waktu di pura, artinya kegiatan umat Hindu, banyak juga partisipan dari umat-umat Muslim ataupun umat yang lain, membantu di porsinya masing-masing. Misalnya membantu di parkir atau membantu di bagian yang memang bukan inti suatu upacara. Itu kalau yang di pura. Nah, ketika ada kegiatan di Muslim misalnya, kita juga membantu dalam hal-hal yang ya sama seperti itu, yang artinya bukan di ranah inti, tapi dibantu, entah membantu parkirnya atau membantu yang lain, misalnya berarti gotong royongnya banget ya, dan lain sebagainya itu. Nah, kalau ada kegiatan yang sifatnya nasional, misalnya hari 17, kita akan berbaur menjadi satu dan kita tidak mementingkan identitas agama A, agama B, tidak. Kita melaksanakan kegiatan dengan serentak bersama dan damai-damai saja selama ini. Gitu. Seru banget ya ternyata ya, wilayahnya sudah nggak ada tidak memandang perbedaan kalau sudah, dan mereka sangat menghargai perbedaan masing-masing ya. Betul. Terus Mbak Ika ini kan juga seorang guru di pura ya, di pura, baik di SMK ya, Iya. Nah,
di sini bagaimana Mbak Ika menerapkan tentang budaya-budaya atau tentang keagamaan kepada anak muda sekarang, yang mana anak muda sekarang kan penuh dengan apa ya, keingintahuannya, terus dia juga mungkin kurang, kadang juga maaf ya, kurang menghargai agamanya, yang apa, suka seenaknya sendiri. Nah, semuanya juga sebetulnya anak muda, baik di muslim, baik mungkin di Mbak Ika juga iya. Bagaimana Mbak Ika menjelaskan, menerapkan tentang pentingnya keagamaan, budaya-budaya pada mereka? Oke. Kalau di ajaran agama Hindu sendiri, kita mengenal beberapa ajaran ya. Salah satunya Tatwam Asi. Tatwam Asi itu artinya aku adalah kamu, gitu ya. Jadi kita memandang orang lain, memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri sendiri. Nah, ajaran ini dimaksudkan anak-anak itu supaya dia bisa menjaga entah lisannya, entah perbuatannya kepada orang lain seperti dia menjaga dirinya sendiri. Nah, ini ajaran penting untuk dijelaskan ke anak-anak, ditanamkan sedari dini untuk ada penghargaan kepada orang lain maupun pada diri sendiri. Begitu. Jadi di sini kita berusaha untuk memperkecil adanya pergesekan-pergesekan di wilayah kita melalui ajaran-ajaran itu. Dan itu pun secara universal, tidak hanya kepada umat Hindu aja, artinya juga ke seluruh umat, ke seluruh masyarakat, seluruh lapisan. Bahkan kita juga mengenal adanya ajaran Trihita Karana, yang salah satunya adalah pawongan yang menghargai, selaras dengan sesama manusia, dan ditambah juga dengan adanya palemahan. Palemahan itu selaras dengan alam lingkungan. Jadi tidak hanya ke manusia, tapi juga ke hewan, ke tumbuhan, ke lingkungan, begitu. Jadi kita mengajarkan itu sedari dini supaya ketika nanti dewasa mereka tidak akan tergerus oleh hal-hal tersebut. Itu ya, banyak sekali ajaran-ajaran untuk mereka sebenarnya ya. Kita ajarkan sedari dini. Mungkin ada pesan dan kesan untuk tema kita hari ini, Mbak Ika, tentang moderasi beragama. Monggo disampaikan. Oke. Mungkin pesan-pesannya lebih ke para pemuda-pemudi ya. Nah, anak-anak atau ya sahabat saya roster, sebut anak-anak sahabat saja roster gitu ya. juga jangan lupa ya. Oh iya, dan sahabat roster juga terutama ya. Nah, saya mengatakan bahwa sesungguhnya perbedaan itu berasal dari Tuhan. Itu hal yang paling inti. Jadi di sini perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan kita lihat, kita pandang sebagai suatu keindahan dan juga kemajemukan yang luar biasa. Karenanya, janganlah kita melihat perbedaan ini sebagai suatu permusuhan, tapi lihatlah perbedaan menjadi suatu keindahan yang patut kita banggakan. Tepuk tangan, aplaus ya. Terima kasih ya Mbak Ika atas semuanya. Insya Allah ya, ini pasti tema yang seru juga dan pasti sangat berharga. Oke, sahabat roster, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan, dan jangan lupa perbedaan itu indah kalau kita mensyukuri dan menikmatinya. Oleh karena itu, saya Maria Ulfa bersama dengan Mbak Ika mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.